Oke, sekarang di video ini kita akan membahas contoh soal difraksi celah tunggal. Ya, jadi untuk interferensi celah ganda maupun difraksi celah tunggal dan difraksi kisi, sebenarnya rumusnya sama, yaitu ada dua macam. Yang pertama adalah ini, D sin theta sama dengan N dikali lambda, atau bisa juga rumus yang kedua, D Y per L sama dengan N dikali lambda. Nah, bedanya antara rumus yang pertama dan rumus yang kedua adalah gini. Yang pertama ini, ingat jika ada hubungannya dengan sudut. Jadi kalau diketahui sudut-sudutan atau mungkin diminta sudutnya berapa derajat, nah itu berhubungan dengan rumus yang pertama. Akan tapi jika tidak ada sudut-sudutannya sama sekali atau nggak ada hubungannya dengan sudut, maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu yang DYL sama dengan N dikali lambda. Tapi ingat, walaupun rumusnya sama, yang membedakan antara interferensi celah ganda dan difraksi celah tunggal itu adalah lompat-lompatnya. Lompat-lompatnya itu yang mana kok? Lompat-lompatnya itu yang adalah N itu setengah itu ya. Nah, kemarin kalau di interferensi celah ganda itu lompatnya selalu setengah. Tapi beda untuk difraksi celah tunggal, itu sekali lompat pertama ini ya. Sekali lompat itu pertama itu adalah satu nih, satu, kemudian baru setengah dan seterusnya ya. Itu jadi bedanya hanya di lompat-lompatnya saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 1. Diketahui di soalnya itu ya, suatu celah tunggal sempit. Nah, itu keywordnya, yaitu celah tunggal. Berarti ini adalah difraksi. Ini keywordnya celah tunggal sempit. Mau nggak sempit, wes sembarang wes. Pokoknya celah tunggal berarti itu difraksi. Dengan lebar X cm, berarti itu D-nya selebar X cm. Disinari oleh cahaya monokromatis dengan panjang gelombang. Oh, itu berarti lambda. Seperti biasa ya, panjang gelombang lambda sama dengan 5890 angstrom. Ini bacanya angstrom. Dimana kita harus convert dulu ke meter, yaitu jadinya 5890 dikali 10 pangkat min 10 meter. Itu lambdanya alias panjang gelombangnya. Nah, pertanyaannya, tentukan lebar celah, yaitu dia minta nih suruh ngitung D-nya ini ya. Tentukan lebar celah agar terjadi pola difraksi maksimum. Nah, kalau ada kata ini difraksi maksimum, ada kata maksimum lah intinya ya, itu berarti masuknya itu terang ya. Kok berarti kalau difraksi minimum berarti itu gelap ya. Kalau minimum gelap, kalau maksimum terang. Nah, kebetulan ini minta terang orde pertama. Terang orde pertama itu berarti masuknya maksimum orde pertama itu berarti masuknya terang 1 ya, pada sudut 30 derajat. Berarti theta sama dengan 30 derajat terang 1. Terang 1 itu berarti ini. Kita lihat di gambarnya ini ya. Ini terang pusat. Ini lompat pertama 1, terus setengah. Oh, berarti di sini N-nya adalah sebesar 1,5. Dan kebetulan karena di sini ada hubungannya dengan sudut, ini ya, ada sudutnya 30 derajat, maka kita pakai rumus nomor 1 tadi. Yang mana? Yang ini. D sin theta sama dengan N dikali lambda. D-nya mau dicari, sin-nya kita masukin 30 derajat sama dengan N, ini N-nya 3/2 alias 1,5 dikali lambdanya ini 5890 dikali 10 pangkat min 10. Oke, lanjut. D dikali sin 30,5 ya, sama dengan 3/2 dikali 5890 kali 10 pangkat min 10. Ini duanya boleh kita coret, berarti D-nya nanti ketemu 3 dikali 5890 itu nilainya adalah ini 1,767
kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, itu jawabannya untuk soal nomor 1 ya. Jadi jangan lupa kalau ada kata-kata maksimum itu berarti pada terang. Maksimum orde pertama, itu berarti maksudnya terang pertama, terang 1. Oke. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2. Suatu celah sempit tunggal. Nah, ini lagi-lagi ya, ada kata-kata celah sempit. Ini berarti difraksi, betul. Suatu celah sempit tunggal dengan lebar D 0,01 mm alias bisa dikatakan ini podo ambek 10 pangkat min 5 meter. Disinari seberkas cahaya dengan panjang gelombang. Ini berarti lambda. Lambdanya 640 nanometer alias bisa dikatakan 640 dikali 10 pangkat min 9 meter. Kita jadikan meter semua aja ya. Hitung lebar pita terang pusat. Nih, lebar pita terang pusat jika diketahui jarak antara celah dengan layar itu berarti L sama dengan 50 cm alias 0,5 meter. Nah, kalau kita perhatikan di soal itu kan nggak ada hubungannya dengan sudut. Karena tidak ada hubungannya sama sudut, maka kita pakai rumus yang kedua. Yang mana kok? Yang ini. D Y L sama dengan N dikali lambda. Oke, kita masukin ya. D nya 10 pangkat min 5 Y yang mau kita cari. L nya diketahui itu sebesar 0,5. Nih ya, 0,5. Nah, kita mau nyari N nya dulu. Untuk kata-kata ini yaitu lebar pita terang pusat kayak di video sebelumnya, itu sama artinya adalah ini jarak dari terang pusat ke gelap 1 di atas dan gelap 1 di bawah. Nah, kita tahu bahwa di difraksi itu sekali lompat pertamanya 1. Ini juga 1. Berarti totalnya itu adalah N-nya sama dengan 2. Nah, 2 ini kita nanti masukkan ke sini, ke N lambdanya ya. Berarti di sini kita masukkan N-nya 2, lambdanya diketahui sebesar 640 dikali 10 pangkat min 9 meter. Nah, setelah kita hitung Y-nya nanti ketemu sebesar ini 3,2 10 pangkat min 2 meter. Nah, itu jawabannya ya. Ingat ini lebar pita terang pusat itu sering keluar di soal-soal. Itu berarti sama dengan jarak terang pusat ke gelap 1 di atas dan gelap 1 di bawah. Berarti itu 1 ditambah 1 berarti N-nya 2, terus masuk ke rumus ini. Oke, itu soal nomor 2 ya. Contoh soal nomor 2. Satu lagi, contoh soal yang terakhir. Diketahui ada sebuah celah tunggal. Nah, ini ya, lagi-lagi ada kata-kata celah tunggal. Waduh, celah tunggal berarti itu difraksi ya. Selebar 0,1 mm berarti itu D 0,1 mm alias 10 pangkat min 4 meter. Disinari berkas cahaya sejajar dengan 8000 angstrom. Ini gak penting ya, mau sejajar gak sejajar gak penting. Itu panjang gelombangnya berarti lambda sama dengan 8000 angstrom. Ingat angstrom itu kita ubah ke meter, berarti 8000 kali 10 pangkat min 10 meter alias bisa dikatakan 8 10 min 7 meter. Itu panjang gelombangnya. Ditangkap oleh layar. Nah, berarti itu L sama dengan 1 meter. Nah, dia minta hitung jarak antara gelap kedua G2 ke terang pusat. Terang pusat itu berarti T0. Oke, kita gambar dulu terang pusat ke gelap 2. Nah, di gambar ini terang pusat ada di sini, gelap 2 ada di sana. Kita hitung 1, 1,5, 2. Oh, berarti N-nya ketemu 2. Dan kebetulan di soal ini karena nggak ada hubungannya dengan sudut-sudut,